mengetahui saat ini bahwasanya negara Indonesia sedang dalam keadaan tidak baik-baik saja. Mulai dari angka positif COVID-19 yang tak kunjung memuncak, pemutusan hubungan kerja yang membuat pengangguran semakin membludak, kemudian devisa pariwisata yang kini mulai tersendat, belum lagi inflasi serta naiknya harga pangan dan perhiasan yang terus melonjak. Oleh karena itu, apabila saya menjadi seorang legislator, maka hal yang akan saya terapkan dalam menghadapi permasalahan tersebut, yang pertama dengan menerapkan fungsi legislasi. Dengan fungsi legislasi, saya akan berusaha semaksimal mungkin merancang serta merevisi undang-undang terutama tentang protokol kesehatan dan mengharuskan masyarakat Indonesia untuk menggunakan masker serta membawa hand sanitizer setiap bepergian agar dapat digunakan setelah menyentuh orang atau menyentuh barang. Kemudian di daerah berzona merah dengan angka positif tertentu akan diberlakukan penutupan SPBU agar masyarakat yang tidak patuh peraturan tidak dapat bepergian. Kemudian memasukkan undang-undang tersebut ke dalam program legislasi nasional. Setelah itu membahas serta menyusun RUU tersebut sehingga menjadi undang-undang yang berdampak positif nantinya. Lalu yang kedua yaitu dengan menerapkan fungsi anggaran. Dengan fungsi anggaran, saya akan menyetujui RAPBN yang diajukan oleh Presiden terkait penanganan COVID-19. Lalu mengalokasikan anggaran tersebut ke dalam 3 sektor. Yang pertama yaitu sektor kesehatan, yang kedua sektor pendidikan, dan yang ketiga yaitu sektor ekonomi. Anggaran untuk kesehatan akan saya alokasikan kepada tim medis agar mendapatkan alat pelindung diri yang aman dan memadai. Kemudian akan saya alokasikan juga untuk penanganan COVID-19. Lalu pada sektor pendidikan, anggaran akan saya alokasikan untuk kuota internet yang dapat digunakan para pelajar untuk mengakses pembelajaran jarak jauh. Kemudian pemerataan sinyal di seluruh pelosok Indonesia, lalu subsidi ponsel gratis bagi masyarakat kurang mampu yang memenuhi beberapa kriteria. Lalu pada sektor ekonomi akan saya alokasikan untuk pembelajaran mengenai pemanfaatan perkembangan teknologi agar para pekerja yang di PHK tetap dapat menghasilkan profit meskipun tetap di rumah saja. Kemudian menambah anggaran untuk kartu prakerja dan mendukung UMKM atau usaha mikro kecil menengah. Lalu dengan fungsi pengawasan, saya akan mengawasi secara ketat pelaksanaan undang-undang dan APBN terkait dengan pandemi COVID-19, kemudian akan mengintegrasikan Komisi 9, Komisi 8, Komisi 2, dan Kementerian Sosial dan Kementerian Kesehatan untuk mengurusi masalah himbauan bahaya COVID-19 pada masyarakat tanpa membuat masyarakat cemas. Apabila pemerintah dan masyarakat turut berkontribusi menghadapi COVID-19, saya optimis dan yakin pandemi di Indonesia akan segera berakhir. Saya, Fezi Perdana, daerah pemilihan 2 Provinsi Lampung, siap berkontribusi dalam Parlemen Remaja 2020.